Pembebasan anggotanya gagal lagi. Pasukan AS dan Israel bersiap serang TNI Perdamaian Gaza secara besar-besaran. Situasi di jalur Gaza kembali memanas setelah upaya terbaru untuk membebaskan salah satu anggota militer yang ditahan di wilayah konflik mengalami kegagalan. Isu ini kembali menyoroti ketegangan geopolitik antara koalisi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel dengan kehadiran pasukan perdamaian internasional, termasuk kontingen dari TNI Indonesia di wilayah tersebut. Sumber diplomatik di PBB mengonfirmasi bahwa operasi penyelamatan seorang anggota pasukan khusus yang diyakini ditahan oleh kelompok bersenjata di Gaza Utara tidak berhasil. Operasi ini disebut dilakukan oleh unit elit gabungan AS Israel dengan dukungan udara, namun digagalkan oleh perlawanan sengit di darat dan kecermatan intelijen pihak lokal. Akibat gagalnya misi tersebut, situasi keamanan di sekitar zona operasi meningkat drastis, memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Isu yang mengemuka pasca operasi ini adalah meningkatnya tekanan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk satuan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL Gaza. Beberapa analis internasional mencurigai bahwa ketegangan ini bisa berkembang menjadi operasi militer skala besar oleh pihak AS dan Israel, dengan risiko gesekan langsung terhadap pasukan perdamaian jika komunikasi dan koordinasi tidak segera dipertegas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menanggapi isu ini dengan hati-hati. Indonesia berkomitmen pada perdamaian. Pasukan TNI berada di Gaza dalam kapasitas netral dan di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Kami terus berkomunikasi intensif dengan semua pihak guna menjamin keselamatan personel kami. Gambar satelit yang dianalisis oleh sejumlah lembaga keamanan independen menunjukkan adanya peningkatan aktivitas militer di pangkalan militer Israel Selatan dan pangkalan AS di kawasan Mediterania Timur. Beberapa unit tempur darat dan udara dilaporkan mulai melakukan latihan tempur gabungan sejak 2 hari terakhir. Pernyataan keras dari beberapa pejabat senior Israel dan AS memperkeruh suasana. Menteri Pertahanan Israel menyebut tidak akan ada batasan dalam membebaskan warganya. Sementara itu, seorang senator AS mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa unsur asing yang menghalangi penegakan keamanan akan ditinjau ulang kehadirannya. Pernyataan ini dikhawatirkan menjadi sinyal peringatan bagi misi perdamaian internasional yang berusaha menjaga netralitas di tengah konflik yang semakin rumit. Ketegangan di Gaza kini berada di titik kritis. Dengan gagalnya misi penyelamatan dan meningkatnya retorika militer dari pihak-pihak utama, risiko benturan langsung, termasuk potensi ancaman terhadap pasukan TNI, tidak bisa diabaikan. Dalam situasi seperti ini, diplomasi dan koordinasi lintas negara menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari tragedi kemanusiaan lebih lanjut. Sumber-sumber keamanan internasional melaporkan bahwa operasi penyelamatan yang dilancarkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat dan Israel pada awal pekan ini mengalami kegagalan total. Target dari operasi ini adalah penyelamatan seorang anggota unit intelijen Israel yang ditahan oleh milisi bersenjata Palestina sejak 2 bulan lalu. Operasi ini dilaksanakan di kawasan perbatasan Gaza Utara, namun menurut informasi dari media setempat, pergerakan pasukan terdeteksi lebih awal oleh kelompok bersenjata yang kemudian melakukan penyergapan. Sebuah laporan internal PBB menyebut bahwa operasi tersebut dilakukan tanpa koordinasi penuh dengan pasukan penjaga perdamaian yang beroperasi di zona biru, wilayah netral yang dijaga oleh pasukan multinasional di bawah mandat DKPBB. Ketidakhadiran koordinasi ini menjadi sorotan tajam dari beberapa negara anggota Dewan Keamanan, termasuk Rusia, Tiongkok, dan Indonesia. Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini berisiko tinggi, penuh provokasi, dan bisa memicu konflik terbuka antara negara-negara besar dan pasukan internasional, ujar seorang diplomat senior yang tidak bersedia disebutkan namanya. Sejak tahun 2023, Indonesia telah secara aktif mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian PBB. TNI melalui kontingen Garuda mendapat kepercayaan untuk menjaga zona netral dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak. Letnan Kolonel Muhammad Fadli, Komandan Satgas TNI di Gaza, menyampaikan bahwa pasukannya saat ini berada dalam kondisi siaga tinggi. Kami tidak berpihak, tidak terlibat dalam pertempuran, dan hanya menjalankan mandat PBB. Namun situasi di lapangan sangat dinamis, dan kami selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, ungkapnya melalui wawancara virtual dengan media nasional. Pihak Indonesia juga telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB,
dan menggelar komunikasi langsung dengan beberapa perwakilan tetap di New York guna memastikan keselamatan pasukan Indonesia serta menegaskan posisi netral dalam konflik ini. Juru bicara Departemen Pertahanan AOS dalam konferensi pers di Washington DC menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kekhawatiran. Amerika Serikat akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi pasukannya, sekutunya, dan kepentingan strategisnya di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini ditafsirkan oleh sejumlah pengamat sebagai peringatan tidak langsung kepada pasukan atau aktor lain yang dianggap menghalangi misi AS dan Israel, termasuk pasukan internasional yang tidak memberikan dukungan aktif terhadap operasi mereka. Subuh menyingsing di langit Gaza, tapi bukan sinar matahari yang membangunkan kota yang telah lama terkoyak ini. Suara dentuman senjata, deru pesawat tak berawak, dan teriakan panik kembali mengoyak pagi. Di sebuah pos biru berlogo Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, 120 personel TNI Indonesia bersiap menghadapi hal yang paling mereka takutkan sejak pertama kali dikirim ke tanah bergolak ini. Bentrokan langsung di zona netral. Krisis telah membara selama bertahun-tahun di Gaza, tapi kini ia menjelma menjadi badai baru yang bisa menggoyang struktur perdamaian internasional. Amerika Serikat dan Israel, dua sekutu militer yang paling kuat di kawasan, telah gagal dalam upaya penyelamatan anggotanya dari tangan milisi Palestina. Dan dalam dunia diplomasi global, kegagalan semacam itu jarang dibiarkan begitu saja. Pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNMIGE, United Nations Mission in Gaza, sejak awal bertugas menjaga zona aman, menyalurkan bantuan, dan mengawasi gencatan senjata yang rapuh. Situasi di Gaza saat ini bukan hanya konflik antara dua pihak, ini telah berubah menjadi panggung geopolitik di mana aktor-aktor besar menunjukkan kekuatan, terkadang mengabaikan kehadiran pasukan internasional yang hadir demi kemanusiaan. Kehadiran TNI dan pasukan perdamaian lainnya dalam zona konflik adalah simbol dari harapan, netralitas, dan perdamaian. Namun, jika tekanan terus meningkat tanpa kendali, bukan tidak mungkin simbol itu akan menjadi sasaran, disengaja atau tidak, dari perang yang semestinya bisa dihindari. Dunia kini menunggu, apakah diplomasi bisa kembali berbicara atau peluru yang akan mengambil alih dialog. Pasukan TNI tidak datang ke Gaza untuk berperang. Mereka adalah wajah damai Indonesia, dikirim ke garis depan kemanusiaan untuk mengawal hidup, bukan mengambilnya. Namun kini, wajah damai itu menghadapi moncong senjata.